Oke, kita lanjutkan kembali ini perbincangan kita orang awak tadi katanya. Nah, berbicara tadi soalnya Bung Pangi bilang tadi gimana pun juga harus menjaga agar lampunya Anies ini nggak redup, panggungnya nggak redup gitu Bang Hermawi Taslim. Apakah benar nih akan tetap melanjutkan? Tapi kok sudah dijawab tadi Bung Pangi nggak akan mendowngrade katanya dan juga akan istiqomah untuk mengajukan angket tadi dia bilang. Sejauh ini begini, tetapi apakah Anies akan maju atau tidak sebagai kandidat gubernur itu hanya dua yang tahu, Tuhan dan Anies sendiri. Belum ada obrolan keluar. Belum ada obrolan keluar. Tapi pertimbangan Anda bagaimana? Banyak pertimbangan, termasuk yang memberi pertimbangan ya Pak Anies ini levelnya sudah berbeda lah. Urus yang lain banyak, tadi Adi bilang banyak urusan lain yang bisa ditangani, walaupun omongan sahabat saya juga benar. Tapi lampu itu kan bisa nyala dari mana-mana gitu. Kalau bicara lampu panggung ya. Karena kalau kita kan ingin meneruskan pekerjaan Pilpres ini di Bawaslu, di MK, di angket. Kalau Pak Anies misalnya didorong dan nyalon, itu semua kita harus hentikan. Jadi pilihannya berat juga nih. Itu. Mau lanjutin perjuangan untuk. Jadi menurut saya biar saja Pak Anies itu masih muda. Kalau dalam perspektif Pak Surya Paloh, Anies itu masih bisa ikut 5 Pilpres lagi. Wow, 5 Pilpres lagi. Pertanyaannya Nasdem masih mau ngusung nggak 5 kali gitu kan? Itu tidak? Dia pertanyaannya kan. Masih mau ngusung 5 kali atau enggak gitu kan? Ya itu dinamikanya nanti kita lihat. Yang mengusung pertama ini kan Pak Erwin. Pak Anies juga cerita. Beliau ada pertemuan di Masjid Sunda Kelapa di kalangan tokoh Islam. Siapa ya? Coba ke Anies tengah malam diketokin rumahnya. Bang Erwin yang ngetokin. Iya, beliau cerita. Jadi ya kalau sudah takdir tidak bakal kemana. Oke. Nah balik lagi nih, tadi omongan Pangi juga menarik mengenai ini Golkar mau nggak willing to take the risk kehilangan Jawa Barat kalau mengirim Ridwan Kamil ke Jakarta. Siapa juga yang akan digadang-gadang di Jawa Barat? Bisa yang itu lepas, yang ini lepas gitu. Bagi Partai Golkar kita sudah memikirkan pilkada dari seminggu terakhir ini. Jadi kita sudah melihat beberapa kabupaten sudah bisa maju sendiri tanpa koalisi dan beberapa daerah butuh koalisi. Kita sudah mengidentifikasi calon-calon gubernur, calon bupati, wali kota. Kemudian kita juga melihat provinsi-provinsi penting bagi Golkar. Jawa Barat sangat penting bagi Golkar. Karena 2024 ini Golkar pemenang pemilu juga di Jawa Barat dan Banten juga penting bagi Golkar, Jakarta juga penting bagi Partai Golkar. Tiga-tiganya penting, pertanyaannya kandidat atau nama besar di tiga itu kan nggak banyak tuh kayaknya. Ya, Golkar punya stok yang cukup banyak dalam hal ini. Jadi saya kira Golkar pemikirannya adalah jalan tengah. Tadi adik-adik mahasiswa ingin agar supaya kerukunan itu terjadi ya di Jakarta, kita ingin kembali membawa kerukunan yang baik di Jakarta, jangan sampai ada polarisasi yang terjadi. Saya kira 2017 pilkada yang lalu itu saya kira masyarakat Jakarta merasakan ketidakadilan dan itu berlanjut di Pilpres 2019, kemudian di 2024 kemarin ada isu perubahan yang kemudian saya kira teman-teman merasakan ada ketidakadilan. Saya kira kita berharap keadilan itu terwujud di pemerintahan yang akan datang. Oke, balik lagi pertanyaan saya belum terjawab nih. Apakah akan mengambil resiko meninggalkan Jawa Barat? Kita akan hitung secara data. Golkar ini data driven, jadi kita akan melihat secara data dengan baik dan secara strategis. Oke, karena bicara data nggak bisa sendiri juga maju Golkar di Jawa Barat. Nggak bisa. Dan paling solid itu sama PKS kan kemarin. Paling solid sama PKS. Nah PKS sementara koalisi 01 istiqomah katanya mau koalisi 01-nya jalan di pilkada. Bisa di beberapa daerah Golkar dengan PKS karena kita sama-sama teknokrat ya. Kita sama-sama teknokrat. PKS teknokrat Islam, kalau Golkar teknokrat tengah. Mas Adi Pray, Bang Pangi inilah politisi ya. Tadi bilang katanya inginnya solid 01, sekarang bilangnya bisa pilkada itu politik itu cair. Gimana ini? Ya saya kira basis utama koalisi dalam politik termasuk pilkada kan soal bagaimana kepentingan politik mereka diakomodasi. Terutama soal potret kandidasi, apakah kadernya itu bisa maju baik sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota. Itu satu-satunya titik temu yang bisa menjelaskan kenapa partai itu mau berkoalisi. Apakah kemudian PKS akan ketemu dengan Golkar? Sangat mungkin.
Kalau Ridwan Kamil punya wakil dari PKS maju dan kemungkinan menang, saya kira kawin dalam waktu semalam pun juga jadi. Jadi tadi seperti kawinnya antara Anies dan Muhaimin. Kenapa? Terjawab tadi yang di awal tadi, yakin nggak ini akan solid terus? Ya ini namanya orang bulan madu, Mbak. Jadi namanya orang bulan madu selalu omongannya itu enak banget didengar. Seakan-akan tidak akan pernah terjadi apa-apa di kemudian hari. Siapa yang bisa membayangkan PKS sama PKB itu bisa ketemu? Itu baina sama wal lubang sumur itu. Jadi antara iya, jadi antara langit dan lubang sumur nggak pernah ketemu, tapi dalam Pilpres bisa ketemu. Jadi sangat cair. Permasalahannya tadi kan Bang Hermawi bilang dengan kekeh bahwa ini akan melanjutkan koalisi 01 ke pilkada. Namanya juga usaha. Karena PKS dan PKB pun tentu mencari selamat masing-masing. Kalau yang punya jagoan maju di Pilkada Jakarta misalnya hanya Nasdem dan PKS, PKB bertanya apa yang kemudian membuat PKB akan terus bertahan di koalisi ini. Atau juga punya feeling ingin memajukan kader terbaiknya. Jadi benar-benar hanya kepentingan ini. Betul, tapi yang jelas kenapa nama-nama ini muncul, bagi saya ini semacam beauty contest ya. Bagi partai untuk meminta kadernya melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi politik. Apakah nama-nama ini ketika disonding di daerah tertentu, dia mendapatkan respon positif ataupun tidak. Ridwan Kamil tentu sedang memainkan dua jangkar, Jakarta dan Jawa Barat. Nanti akan dipilih kira-kira mana basis yang realistis, yang paling memungkinkan. Kalau pindah ke Jakarta menang, dan kira-kira di Jawa Barat siapa gantinya. Kan banyak nama-nama penting. Ada Pak Aceh Hasan Sadili, di Banten juga ada Bu Airin misalnya. Di Jakarta ada Pak Zaki selain Pak Ridwan Kamil. Yang jelas bagi Golkar itu kerja aja dulu. Kemudian kalau diterima oleh rakyat, elektabilitasnya bagus, kemungkinan akan diusung untuk bisa bertanding. Begitupun dengan Nasdem, jangan-jangan di antara tiga nama itu karena elektabilitasnya tak ada yang menjulang, Anies juga yang dilirik gitu, Pak. Kan Baik, tapi ada jalan ceritanya. Kita berharap apapun itu proses politik harus berjalan dengan baik, dan tadi Bung Erwin bilang harus menemukan jalan tengah ya, sehingga menghindari polarisasi, tidak berujung pada polarisasi di tengah masyarakat pada akhirnya. Baik, Bapak-bapak terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini. Kita harus akhiri dua sesi. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Dwi Anggia undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.